Aku mau si pemula. Ajarin dong, Bu, sepu. Bu, sepu. Ajarin dong. Teman-teman tahu gak sih, hal ini termasuk kesulitan belajar? Yuk, ikuti aku. Mengenal individu, kesulitan belajar. Apa itu? Definisi. Menurut Individuals with Disabilities Education Act 1997, kesulitan belajar adalah gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa ujaran dan tulisan. Gangguan tersebut akan terlihat dalam bentuk kesulitan dalam mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, dan berhitung. Batasan tersebut termasuk di dalamnya gangguan perseptual, kerusakan otak, disfungsi minimal otak, disleksia, dan afasia perkembangan. Batasan tersebut tidak mencakup anak-anak yang memiliki problem belajar yang penyebab utamanya berasal dari adanya hambatan dalam penglihatan, pendengaran, atau motorik, hambatan karena cacat mental, karena gangguan emosional, atau karena kemiskinan lingkungan, budaya, dan ekonomi. Penyebab. Terdapat dua faktor penyebab, internal dan eksternal. Penyebab internal terdiri dari daya ingat rendah, usia, terganggunya alat indera, jenis kelamin, rutinitas, tingkat kecerdasan, minat, emosi, sikap dan perilaku, cita-cita, konsentrasi belajar, kemampuan untuk hasil belajar, percaya diri, kesiapan, kelelahan. Penyebab eksternal terdiri dari keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama yang paling berpengaruh terhadap kehidupan anak. Karena itulah, keluarga yang pertama kali mencetak bagaimana kepribadian anak. Cara mendidik anak, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan dapat mempengaruhi tingkat kecerdasan atau hasil belajar anak. Sekolah. Faktor lingkungan sekolah yang dapat mempengaruhi kesulitan belajar anak yaitu guru, metode mengajar, instrumen atau fasilitas, kurikulum sekolah, relasi guru dengan anak, relasi antar anak, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu, standar pelajaran, kebijakan penilaian, keadaan gedung, dan tugas rumah. Masyarakat. Faktor lingkungan masyarakat yang dapat mempengaruhi hasil belajar yaitu kegiatan anak dalam masyarakat, teman bergaul, dan bentuk kehidupan dalam masyarakat. Karakteristik. Karakteristik pada individu kesulitan belajar yaitu hasil belajar rendah di bawah rata-rata dibandingkan dengan nilai sekelompoknya dan berada di bawah potensi yang dimiliki. Hasil tidak sesuai dengan usaha, seperti belajar terus-menerus, tetapi tetap mendapatkan nilai rendah. Selalu tertinggal dan lambat dalam mengerjakan tugas, sering menunjukkan sikap tidak seharusnya dan gejala emosional, seperti sikap berbohong, menentang, acuh tak acuh, dan pemarah. Datang terlambat, membolos, dan tidak teratur dalam proses belajar. Klasifikasi. Kesulitan belajar dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu kesulitan belajar perkembangan, kesulitan belajar akademik. Kesulitan belajar perkembangan mengalami gangguan perhatian. Individu selalu bergerak, sering teralih perhatiannya, tidak dapat mempertahankan perhatian yang cukup lama untuk belajar, dan tidak dapat mengarahkan perhatian secara utuh. Gangguan ingatan.
individu tidak mampu untuk mengingat apa yang telah dilihat, didengar, ataupun dialami. Gangguan berpikir. Individu mengalami kesulitan dalam berpikir secara kognitif. Gangguan persepsi visual dan motorik. Individu tidak dapat menangkap arti dari sebuah gambar atau angka dan memiliki pemahaman tersendiri. Gangguan berbahasa. Individu tidak merespon dengan benar terhadap instruksi. Kesulitan belajar akademik terbagi menjadi disleksia atau kesulitan membaca adalah kesulitan untuk memaknai simbol, huruf, dan angka melalui persepsi visual dan auditoris. Contohnya, menambahkan huruf pada suku kata seperti buku menjadi bukuku. Menghilangkan huruf pada suku kata seperti kelapa menjadi lapak. Membalikan bentuk huruf seperti M menjadi W. Mengganti huruf atau angka seperti nanas menjadi mamas. Diskalkulia atau kesulitan menulis adalah kesulitan yang melibatkan proses penggambar simbol-simbol bunyi menjadi simbol huruf atau angka. Contohnya, menggunakan huruf kapital dan kecil masih tercampur, ukuran dan bentuk huruf tidak proporsional, sulit memegang pulpen atau pensil, penulisan tidak mengikuti alur garis yang tepat, tetap mengalami kesulitan sekalipun hanya menyalin contoh tulisan. Disgrafia atau kesulitan berhitung adalah kesulitan dalam menggunakan bahasa simbol untuk berpikir, mencatat, dan mengkomunikasikan ide-ide yang berkaitan dengan kuantitas atau jumlah. Contohnya, kesulitan menentukan bilangan ganjil dan genap, menulis angka terbalik, bermasalah dengan kalkulasi dasar yaitu perkalian dan pembagian, tidak mampu menghitung dengan benar. Nah, sekarang udah tahu kan apa itu kesulitan belajar?